Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang kali ini Mang Ripan bawakan bersumber dari salah satu akun Twitter bernama Om Ras. Bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Tepat 3 hari sebelum memasuki bulan puasa, Amar dan Jaki memutuskan untuk pulang dari tanah rantauan. Karena memang sudah 2 tahun lebih mereka tidak pernah pulang saat lebaran. Jadi ketika tahun ini ada kesempatan, mereka pun langsung memilih untuk pulang lebih awal agar mereka bisa berkumpul bersama keluarga di bulan puasa hingga lebaran tiba. Rencananya mereka akan pulang menaiki motor. Ya tentu itu akan menjadi perjalanan panjang bagi mereka, mengingat jarak tempat mereka bekerja sekarang dan kampung halaman mereka yang sangat jauh sekali. Aku yakin perjalanan yang panjang ini akan menjadi pengalaman terbaik yang akan selalu kita ingat sampai tua nanti, ujar Jaki penuh semangat. Iya, siapa tahu kita bertemu jodoh di perjalanan nanti. Bosen juga kan kalau sendiri mulu. Pengen juga ya punya bini, sahut Amar disambut gelak tawa oleh Jaki yang masih asik mempersiapkan barang-barang bawaannya. Malam itu, mereka sengaja untuk tidur lebih awal karena pagi-pagi sekali mereka berdua akan segera memulai berangkat menuju kampung halaman. Singkat waktu, sekitar pukul 4 subuh, mereka pun terbangun dan setelah melaksanakan sholat subuh, mereka berdua mulai bersiap-siap untuk segera berangkat. Dengan menaiki sebuah motor berdua, mereka pun memulai perjalanan dengan penuh senyuman. Mar, kalau capek bilang ya, nanti kita gantian bawa motornya. Siap Jak, ini kita sambil cari warung dulu ya. Bawa sarapan biar gak masuk angin. Iya, aku manut aja dah. Dan sekitar pukul 8 pagi, mereka pun menemukan jajaran warung makan yang sudah pada buka. Mereka singgah di salah satu warung tersebut untuk mengisi perut. Si ibu pemilik warung dengan ramah melayani keduanya. Mau kemana mas? Tanya si ibu warung. Oh ini bu, kami mau pulang kampung. Oh gitu ya, semoga perjalanannya lancar ya mas dan selamat sampai tujuan. Amin bu, terima kasih banyak ya bu atas doanya. Dan setelah pesanan datang, mereka berdua pun langsung menyantapnya. 2 piring nasi kuning yang masih hangat dengan lauk masak abang ikan haruan sangat enak sekali untuk sarapan. Bahkan Jaki sampai meminta tambah nasinya dan juga lauk pada si ibu pemilik warung. Dan singkatnya selesai makan, mereka pun membayar dan kemudian mereka berdua melanjutkan kembali perjalanan. Kali ini, Jaki yang menggantikan Amar membawa motor di depan. Dan beberapa jam setelahnya, tak terasa hari pun sudah hampir gelap. Perut keduanya pun mulai terasa keroncongan kembali. Namun sedari tadi mereka belum juga menemukan pemukiman warga ataupun warung makan yang bisa disinggahi. Lapar banget Ki, ujar Amar. Sama Mar, tapi kok aneh ya, di sini nggak ada warung makan apa? Hingga setelah pandangan mereka mencari ke sana kemari, dan tak lama kemudian mereka melihat ada pencahayaan di depan. Tampaknya di situ ada warung yang buka di tengah-tengah jalanan sepi tersebut. Itu kayaknya warung Mar, kita singgah ya. Jaki pun hanya menganggukkan kepala. Jaki kemudian memelankan laju motornya. Warung di jalanan sepi itu rupanya sedang banyak pelanggan. Ada beberapa mobil pribadi berplat DA dan juga KT terparkir di sana. Namun baru saja mereka masuk ke warung, sebagian para pelanggan itu sudah pada selesai bayar dan hendak melanjutkan perjalanan kembali. Dan di situ hanya tinggal 3 orang laki-laki yang duduk di meja paling pojok di warung tersebut. Salah satu laki-laki itu menatap mereka berdua. Amar dan Jaki langsung tersenyum ramah pada mereka. Namun orang tersebut justru langsung mengalihkan pandangannya tanpa membalas senyuman keduanya. Ih, sombong sekali. Mentang-mentang naik mobil, bisik Jaki. Hus, gak baik bilang gitu, tegur si Amar. Mau pesan apa dek? Tanya seorang bapak-bapak bertubuh kurus dengan kepala pelontosnya. Wajah bapak-bapak itu tampak dingin dan datar.
Lalapan ayam aja Pak Dua, kata Amar. Tidak ada ayam, adanya sambal goreng hati, asam manis hati dan hati goreng, jawab si bapak. Oh, kalau gitu sambal goreng hati aja Pak. Lalu minumnya apa? Teh hangat aja ya Pak Dua. Dan sekitar 3 menitan, pesanan keduanya pun langsung diantar. Sudah lama Pak jualan di sini? Tanya mereka iseng kepada bapak penjual warung. Sudah 15 tahun Mas. Wah, lama juga ya Pak. Ini warung satu-satunya ya Pak di daerah sini. Iya Mas, betul. 2 tahun yang lalu ada warung di ujung jalan sana, tapi sudah lama tidak pernah buka lagi, ujar si bapak itu lalu berlalu pergi meninggalkan meja keduanya. Ini kita sudah di daerah mana sih Ki? Mana aku tahu Mar, kan selalunya kalau di bus kan aku tidur, jadi mana tahu aku ini daerah mana, jawab si Jaki sambil melahap makanannya. Ia tampak sangat lahap memakan makanan tersebut, berbeda dengan Amar yang terlihat ragu-ragu dan sesekali celingukan melihat ke sekeliling warung itu. Dan setelah selesai makan, mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat hendak menyalakan motornya, ada seorang anak perempuan berusia 13 tahunan yang menghampiri mereka berdua kemudian berkata, Kak, nanti di simpangan depan sana jangan belok kanan ya. Maksudnya apa Dek? Tanya Amar. Sania, panggil seorang wanita dari arah warung sembari melambaikan tangan pada si anak perempuan. Si anak perempuan langsung berlari masuk ke dalam warung. Tampak si wanita langsung menarik tangan anak itu ketika anak itu sudah berada di dekatnya. Saat akan berangkat, sebuah mobil berplat KB masuk ke halaman warung. Di dalam mobil itu tampak banyak penumpang. Mungkin itu travel yang sedang mengantar para penumpangnya. Dan itulah yang mereka pikirkan dalam hati. Mereka berdua kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Ngantuk aku Mar, ujar Jaki. Kita cari musola dulu Ki, kita numpang istirahat di musola aja. Jalanan di depan tampak berbelok, namun sama sekali tidak ada persimpangan seperti yang dikatakan oleh anak perempuan di halaman warung tadi. Kata adik tadi ada persimpangan kan di depan ini, tapi kok ini cuma belokan ya Mar? Entahlah Jak, sudah jangan terlalu dipikir, mending kita lanjut jalan aja sampai ketemu masjid atau musola. Dan sekitar beberapa kilometer ke depan, mereka menemukan perkampungan. Namun perkampungan itu mirip seperti perkampungan zaman dulu. Tidak ada listrik dan hanya ada lampu pelita yang menerangi rumah-rumah di situ. Kampung mana ini ya Mar? Kok nggak ada listriknya? Mana aku tahu Ki. Ya bisa saja kan, karena kampung ini jauh dari kampung-kampung lainnya, makanya mereka tidak mendapatkan suplai listrik. Dan dari tadi kan kamu juga lihat sendiri, jalanan ke kampung ini kan cuma hutan aja Jak. Jaki pun hanya mengangguk membenarkan jawaban si Amar. Dan setelah mendekati kampung itu, di depan salah satu rumah terlihat ada beberapa orang yang tengah berkumpul. Amar berinisiatif untuk menghampiri orang-orang itu untuk sekedar menanyakan keberadaan musola pada mereka. Kita kesana ya Ki, kita tanya di mana musola di sini. Kita kan bisa cari sendiri Mar, ngapain mesti nanya? Ya kalau bertanya apa salahnya Ki? Mau tak mau Jaki pun menuruti kemauan si Amar. Saat mereka mendekat, orang-orang itu langsung menatap keduanya. Permisi Pak, saya mau bertanya, musola di desa ini di mana ya Pak? Memangnya kalian dari mana dan mau kemana? Kami dari rantauan Pak, dan kami mau pulang kampung. Jauh sekali perjalanan kalian, kalian pasti capek. Kalau kalian mau istirahat, kalian bisa istirahat di rumah saya ini. Itu pun kalau kalian sudi. Karena kampung kami tidak ada musola, maklum bukan kampung sungguhan, ujar si bapak itu. Musola hanya ada di desa sana dan desa itu sangat jauh dari sini. Di sini tidak ada musola sebab kampung kami ini hanya dihuni beberapa keluarga yang bekerja di sekitaran sini saja Mas. Lanjut bapak-bapak yang lain. Mendengar ucapan mereka, Jaki dan Amar saling berpandangan.
Mata mereka juga sudah terasa sangat berat. Tentu akan berbahaya kalau mereka melanjutkan perjalanan sampai ke desa yang disebutkan oleh bapak itu tadi. Dan akhirnya mereka berdua pun menerima tawaran baik dari bapak pemilik rumah untuk menginap semalam di sana. Meski rumah si bapak tidak begitu besar, tapi rupanya si bapak punya beberapa kasur berukuran sedang. Beliau mengakui kalau kasur-kasur itu disediakan untuk orang-orang yang bertamu ke rumahnya. Akhirnya tidak menunggu waktu lama, setelah keduanya merebahkan tubuh di atas kasur, mereka pun langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Saat mereka terbangun, rupanya hari sudah pagi dan dari arah dapur terdengar suara alat-alat makan yang saling beradu. Amar pun kemudian menghampiri ke belakang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tawar si Amar. "Waduh, jangan-jangan kalian terbangun karena suara berisik yang Bapak buat ini." Amar tersenyum seraya menggeleng. "Bukan, Pak, kami memang sudah bangun. Seger rasanya badan setelah tertidur beberapa jam," ujar si Amar. "Wah, syukurlah kalau begitu. Oh iya, sebelum kalian pergi, kalian sarapan dulu ya. Bapak sudah buatkan makanan untuk kalian." Kemudian dibantu oleh Amar, bapak itu membawa makanan yang akan mereka santap bersama di pagi itu. Ceker ayam masak abang dan hati ayam goreng terlihat sangat lezat sekali. Nasi hangat yang masih mengepulkan asap membuat kedua pemuda itu langsung menelan ludah. "Ayo dimakan, makanlah yang banyak kalian berdua," ujar si bapak dengan sangat ramah. Dan singkatnya setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Si bapak mengantarkan kepergian mereka dengan wajah tersenyum. Dan akhirnya mereka pun mulai menempuh perjalanan kembali. Dan nampak di pandangan mereka, sepanjang jalan kampung tersebut tampak berkabut. Namun baru 1 kilometer meninggalkan kampung tersebut, tiba-tiba motor yang mereka kendarai mendadak mati. "Apa ada yang rusak, Mar?" tanya Jaki setelah hampir 1 jam Amar memperbaiki motor tersebut. "Tahu Ki, padahal businya sudah kuganti dengan yang baru, tapi motornya tetap tidak mau menyala. Kenapa ya?" "Waduh, kamu yang ngerti motor aja nggak tahu masalahnya. Apalagi aku yang tidak ngerti apa-apa, Mar," ujar Jaki sambil garu-garu kepala. "Apa kita balik ke rumah bapak tadi aja ya Ki? Siapa tahu beliau bisa memperbaiki motor. Atau mungkin beliau tahu di mana bengkel di daerah sini," tawar si Amar. "Janganlah Mar, itu terlalu merepotkan orang." "Ya habisnya kamu mau kita dorong motor ini sampai kapan? Iya kalau di depan sana ada bengkel, tapi kalau nggak ada gimana?" Jaki pun terdiam. Lagi-lagi ia terpaksa menuruti kemauan si Amar. Mereka berdua pun lalu mendorong motor itu menuju ke perkampungan. Rumah-rumah di sana tampak sepi, kemungkinan pemiliknya sudah pada pergi untuk bekerja. Itulah pikir mereka. Dan saat mereka sampai, si bapak terlihat tengah menyapu halaman dengan sapu lidinya. "Permisi Pak, maaf kami balik lagi. Ini tadi motor kami mati mendadak di sana Pak. Kami tidak tahu bengkel di daerah sini di mana. Makanya kami balik lagi kemari untuk menanyakan bengkel sama Bapak," ujar si Amar. "Di sini tidak ada bengkel. Kalaupun ada itu sangat jauh jaraknya dari sini. Tapi semisal kalian mau, kalian bisa tunggu dulu sementara di sini. Karena di sini ada salah satu orang yang bisa memperbaiki mesin-mesin motor seperti itu. Tapi sekarang orangnya sedang tidak ada di kampung. Bagaimana? Apakah kalian mau menunggu?" "Kira-kira apakah kami harus menunggu lama Pak? Soalnya kami kan mau pulang ke rumah biar bisa memulai bulan puasa bersama keluarga." "Kemarin dia bilang mau pergi ke kota selama 3 hari. Dan hari ini sudah hari kedua dia pergi dari kampung. Dan kemungkinan besok dia sudah kembali." Mendengar jawaban si bapak, Amar mengangguk dan memaksa pada Jaki agar mau menunggu sampai besok. Hingga akhirnya Jaki pun bersedia menunggu sampai esok. Dan hari itu mereka menghabiskan waktu sepanjang hari untuk beristirahat serta membantu sedikit pekerjaan si bapak itu. Dan singkatnya malam hari, mereka diajak oleh si bapak untuk ke sebuah acara pernikahan yang terasa aneh bagi si Jaki. Bagaimana tidak, sebab di acara pernikahan pada umumnya, wajah para tamu pasti terlihat bahagia dan menikmati acara dengan bercanda ataupun bergosip.
Namun sangat berbeda dengan wajah para tamu di acara malam itu yang malah terlihat sangat datar. Dan mereka semua yang mengikuti acara tersebut tanpa berbicara satu sama lain. Namun berbeda dengan Jaki, si Amar malah tampak sangat menikmati acara tersebut. Bahkan ia sempat memisahkan diri dari Jaki begitu ia melihat seorang gadis cantik yang tampak curi-curi pandang terhadapnya sedari tadi. Setelah didekati, gadis itu ternyata sangat ramah dan lembut sekali tutur katanya. Dia juga memperkenalkan diri dengan nama Ima dan mengaku tinggal di kampung itu bersama orang tuanya. Dan dengan sebab sikapnya yang lembut dan terbuka, membuat Amar menjadi semakin tertarik pada gadis itu. Keduanya pun juga sudah akrab dalam waktu sebentar saja. Bahkan tampaknya Amar juga sudah jatuh hati pada gadis itu sejak pada pandangan pertama. Dan begitu pun juga sebaliknya. Oleh Ima, Amar langsung diperkenalkan pada kedua orang tuanya di malam itu juga, yang ternyata menyambut hangat kehadiran si Amar. Dan singkat cerita, acara pun selesai. Mereka pun kemudian kembali ke rumah si bapak tempat mereka menginap. Aneh kau Mar, baru bertemu sekali malah sudah kenalan sama orang tuanya. Memangnya kamu mau langsung nikah sama dia? Ujar si Jaki. Iya, kalau ada jodoh tentu aku mau, Jak. Coba kamu lihat siapa sih laki-laki yang tidak tertarik pada Ima. Sudah cantik, ramah, banyak sekali lah nilai tambahnya pada gadis itu. Iya, tetap aja Mar tidak masuk akal. Sekali kenalan langsung mau menikah. Kenal sifat dan karakternya aja juga belum. Aneh kau Mar. Bagiku, dengan hanya mengenalnya sebentar saja aku sudah yakin Ima itu gadis baik-baik, Jak. Jaki terdiam, kepalanya hanya geleng-geleng saja mendengar jawaban si Amar. Dan malam itu, saat si bapak dan Amar sudah tertidur, Jaki duduk-duduk santai di luar rumah. Namun apa yang ia lihat di luar rumah itu membuatnya semakin merasa aneh. Kabut tebal menghalangi pandangannya, bahkan ke benda yang berjarak tidak sampai 1 meter darinya. Baru kali ini aku melihat kabut setebal ini di malam hari, batin Jaki. Dan saat Jaki berbalik masuk ke dalam rumah, lama-lama ia mendengar seperti ada seseorang yang sedang berbicara. Entah apa, yang pasti Jaki hanya mendengar suara itu sekali. Itu pun tidak begitu jelas terdengar. Dan saat ia hendak berdiri untuk mendengarkan lebih jelas lagi, suara itu malah menghilang. Singkat waktu, keesokan paginya, ketika Jaki sudah terbangun, Amar sudah menghilang dari rumah. Jaki sampai mencari ke sana kemari, namun Amar tidak juga ditemukan. Maaf Pak, Bapak tahu di mana teman saya? Tanya Jaki pada si bapak yang sedang memasak di dapur. Si bapak terdiam sejenak lalu kemudian ia menggeleng. Tidak tahu, memangnya di dalam apa tidak ada? Ujarnya malah balik bertanya. Tidak ada Pak. Tak mau menyerah, Jaki lantas mencari Amar di sekitar kampung itu. Namun keberadaan Amar tidak juga ditemukan. Amar seperti hilang di telan alam. Jaki menyerah. Ia melangkah gontai kembali ke rumah si bapak yang sudah menunggunya bersama dengan seorang lelaki bertubuh besar. Rupanya orang itulah yang akan membantu memperbaiki motor milik Jaki dan Amar. Seperti tukang bengkel yang profesional, lelaki itu dengan mudahnya memperbaiki kerusakan pada motor tersebut. Dan tidak lama kemudian, motor itu pun bisa dinyalakan. Dalam hati, Jaki merasa senang sebab ia bisa segera melanjutkan perjalanan dari kampung aneh tersebut. Namun di sisi lain, ia tak bisa pergi seorang diri dengan meninggalkan Amar yang tidak diketahui keberadaannya saat itu. Dan dengan menaiki motornya, Jaki kemudian berusaha mencari Amar keluar dari kampung. Barang-barang bawaannya juga terpaksa ia tinggal dulu di rumah si bapak tersebut. Hanya dompet berisikan uang dan juga KTP yang ia bawa saat itu. Karena memang niatnya Jaki hanya untuk mencari Amar keluar dari kampung, bukan untuk langsung pulang melanjutkan perjalanan. Jaki dan motornya menerobos kabut yang lagi-lagi sangat tebal. Ada bebauan mirip bunga melati juga di sepanjang jalan yang ia lewati. Semakin jauh ia pun meninggalkan kampung tersebut, maka kabut di jalanan juga semakin menipis, lalu kemudian menghilang begitu saja. Suasana di jalan itu sangat berbeda dengan suasana di perkampungan tempat Jaki dan Amar menginap. Rasa gelisah di dada Jaki pun langsung mereda begitu ia menghirup udara yang ia rasa sangat segar.
Tapi rasa leganya langsung berubah panik begitu ia teringat akan si Amar yang belum ketemu. Dan rasa paniknya itu bertambah begitu Jaki tidak bisa lagi menemukan perkampungan tempat Amar menghilang. Sudah berkali-kali ia bolak-balik di jalan yang sama untuk menemukan perkampungan tersebut. Namun tetap saja perkampungan itu seolah menghilang dalam sekejap. Hingga akhirnya ketika matahari mulai terbenam, Jaki pun mulai pasrah. Tiba-tiba terdengar suara klakson nyaring dari arah belakangnya. Perlahan mobil tersebut memelankan lajunya dan si sopir pun langsung menyapa si Jaki. "Mau kemana, Dek?" tanya lelaki yang kira-kira usianya saat itu sekitar 40 tahunan. "Saya kehilangan teman saya, Pak, saat kami menginap di kampung," ucap Jaki terpotong. Karena pasalnya dia baru ingat kalau ia tidak tahu nama kampung itu. Bahkan dia juga tidak pernah bertanya pada si bapak pemilik rumah tentang nama kampungnya tersebut. "Iya, kampung apa, Mas?" ucap si sopir itu yang masih penasaran dengan kelanjutan apa yang dikatakan oleh Jaki. Saya tidak tahu nama kampungnya, Pak, tapi saya yakin kampung itu ada di sekitaran jalan ini." "Setahu saya tidak ada kampung di daerah ini, Mas. Kamu yakin itu kampung manusia?" Mendengar hal itu, perasaan Jaki menjadi tidak karuan. Apa yang dirasakan Jaki selama berada di kampung ini kini sepertinya mulai terjawab. "Maksudnya, Pak?" "Sudah 15 tahun saya bolak-balik melewati jalan ini, dan yang saya tahu di daerah sini tidak ada perkampungan. Jalanan ini memang dikenal angker karena seringkali para pengendara roda 2 ataupun roda 4 mengalami kecelakaan di daerah ini. Mau itu kecelakaan beruntun ataupun kecelakaan tunggal, sering sekali terjadi di sini, Mas." Jaki terdiam. Ia masih menuntun motornya yang kehabisan minyak akibat bolak-balik mencari kampung yang ia dan Amar singgahi itu. "Saya punya stok minyak di belakang. Kamu bisa isikan motormu dengan minyak itu sementara untuk sampai ke kampung saya," ujar orang itu menawarkan. "Tapi teman saya bagaimana?" "Nanti kita minta bantuan sama orang-orang di kampung saya. Kita cari temanmu itu, semoga dia masih bisa bertahan." Mendengar ucapan orang itu, Jaki mulai berpikir yang tidak-tidak tentang Amar. Jangan-jangan Amar sudah mati. Singkat cerita, begitu mereka sampai di kampung orang tersebut, Jaki langsung diberikan minuman dan makanan. Bahkan ia juga langsung dipertemukan dengan seorang tetua kampung untuk sekedar dibersihkan dirinya agar tidak diikuti makhluk halus penghuni kampung yang tidak kasat mata. Dan pencarian terhadap Amar pun mulai dilakukan oleh warga kampung yang dipimpin oleh sang tetua. Sepanjang jalanan itu mereka telusuri, sebagian orang ada yang sambil memukul-mukul nyiru, panci dan alat-alat masak lainnya. Namun hingga pagi menjelang Amar tidak juga ditemukan. Karena warga sudah mulai kelelahan, terpaksa pencarian pun dihentikan untuk sementara waktu dan akan dilanjut nanti sorenya. Dan singkat cerita, 3 malam sudah berlalu tapi pencarian terhadap Amar terus dilakukan. Beberapa warga yang sudah pasrah berhenti untuk ikut mencari, hingga yang tersisa dan masih terus melakukan pencarian hanya beberapa orang saja, termasuk tetua kampung dan juga lelaki yang pertama kali menolong si Jaki. Dan tepatnya pada malam keempat, saat itu hujan turun disertai dengan guntur, yang membuat pencarian mereka pun terpaksa dihentikan. Namun ketika mereka akan pulang, tetua kampung melihat ada seseorang yang berjalan sempoyongan dari arah hutan. Dan begitu disenteri, rupanya itu adalah si Amar. Tanpa babi bu lagi, Jaki pun langsung berlari menghampiri Amar yang terlihat sangat linglung. Amar tampak pucat, wajahnya seperti menampakkan ketakutan. Bahkan ia hampir berteriak begitu melihat Jaki. Dan ketika tetua kampung memapanya, barulah Amar menjadi sedikit lebih tenang. Tubuhnya gemetar dan ada lendir berbau aneh hampir di seluruh tubuhnya. Amar dibawa ke kampung dan diobati luka-lukanya. Ia juga diberikan air doa, dimandikan agar terbebas dari pengaruh makhluk halus yang membawanya tersebut. Meski sudah dimandikan dan diberi air doa, tapi Amar masih belum sepenuhnya tersadar. Ia masih seperti orang linglung, bahkan terkadang ia menangis dan tiba-tiba menjadi ketakutan. Ia juga masih belum mau menceritakan apa yang sebenarnya dia alami pada saat ia menghilang hari itu.
Dan karena keadaan Amar yang masih seperti itu, perjalanan mudik mereka berdua pun tertunda dan harus menunggu sampai Amar benar-benar pulih kembali. Akan tetapi, ada satu hal yang rupanya masih belum disadari Jaki, yakni perbedaan waktu antara manusia dengan jin. Rupanya mereka sudah cukup lama menghilang, bahkan saat itu Ramadan sudah lama berakhir. Hal itu terungkap ketika Jaki menanyakan tanggal dan bulan saat mereka menemukan si Amar. Sekedar info, kampung yang saat itu menolong mereka memang warganya itu non-muslim semua. Kurasa temanmu itu berhasil keluar lebih dulu dari kampung tersebut, tapi jalannya selalu disesatkan oleh mereka agar tidak bisa keluar dari area hutan itu. Cerita tetua kampung sembari menunjuk Amar yang sedang duduk melamun di depan pintunya. Kalau memang kamu mau pulang lebih dulu untuk mengabari keluarga temanmu itu, silakan saja. Kami akan membantu menjaga dia di sini selama kamu tidak ada. Lanjut beliau. Kali ini matanya menatap Jaki dengan lekat. Jaki menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus memilih pulang atau tetap berada di sana sampai waktu yang tidak ditentukan. Hampir semalaman Jaki tidak bisa memejamkan matanya disebabkan oleh pikiran yang bergelut di benaknya. Dan akhirnya setelah memikirkan masalah itu sepanjang malam, Jaki kemudian memutuskan untuk pulang lebih dulu. Setidaknya ia akan mengabari keluarga si Amar agar Amar bisa dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena jelas tidak mungkin bila Jaki membonceng Amar yang keadaannya masih seperti itu dengan jarak tempuh yang masih sangat jauh. Hingga nekat, apapun bisa saja terjadi dalam perjalanan. Bahkan bukannya tidak mungkin kalau mereka akan mengalami kecelakaan jika masih memaksa untuk tetap membawa Amar bersamanya. Dan singkat waktu, setelah berpamitan pada tuan rumah dan warga kampung yang telah membantunya itu, Jaki pun kemudian berangkat. Ia menatap Amar yang sedang berdiri tanpa ekspresi, tengah disuapi oleh anak tetua kampung itu. Mereka akan merawatmu dengan baik selama aku pergi, Mar. Kamu tenang aja, aku akan membawa keluargamu kemari, ucap Jaki dalam hati. Dan singkat waktu, perjalanan sedikit lambat dari perhitungan, sebab Jaki tidak mau meneruskan perjalanan pada malam hari. Ia lebih memilih untuk beristirahat penuh di malam hari dan melanjutkan perjalanan di siang hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, akhirnya Jaki pun sampai juga di kampung halamannya. Tampak keluarganya saat kaget melihat kedatangan si Jaki. Mereka khawatir pada Jaki karena tidak kunjung pulang, apalagi dihubungi pun tidak bisa. Dan dengan perlahan-lahan, Jaki pun mulai menceritakan pengalaman ia dan juga Amar yang salah jalur sampai memasuki perkampungan jin. Karena pandangan mereka di malam kejadian itu sedang ditutupi, sehingga tidak bisa melihat persimpangan jalan yang dikatakan oleh anak perempuan saat di warung makan. Keluarga Jaki sangat bersyukur karena Jaki dan Amar berhasil selamat meski sekarang keadaan Amar belum pulih sepenuhnya. Entahlah apakah yang sudah dialami Amar selama ia menghilang, sampai-sampai ia seperti sangat ketakutan saat melihat Jaki. Dan pada keesokan harinya, Jaki ditemani orang tuanya mendatangi rumah keluarga Amar. Di hadapan keluarga Amar itu, Jaki menceritakan semuanya yang terjadi, bahkan saat sebelum mereka memulai perjalanan. Amar termakan perkataannya sendiri. Harusnya sebagai orang perantau, dia tahu dan paham betul tentang pantangan berbicara sesumbar, ujar Holik yang merupakan kakak tertua dari Amar. Jaki terdiam. Ia baru ingat dengan perkataan Amar yang dimaksud oleh kakaknya tersebut. Iya, Amar pernah berkata bahwa ia malah sendiri terus dan dia sangat berharap bertemu jodoh dalam perjalanan. Dan singkat cerita, sekitar 3 hari kemudian, rombongan keluarga Amar yang ditemani Jaki pun berangkat menuju ke kampung yang telah menolong mereka berdua. Sesampainya di kampung itu, mereka disambut dengan baik oleh warga sana, terutama keluarga tetua kampung dan orang yang pertama kali menolong Jaki. Amar masih linglung, namun begitu ia melihat Holik, wajahnya terlihat sangat ketakutan, tubuhnya bahkan sampai gemetar. Holik tersenyum aneh saat melihat Amar, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Dan sekedar catatan, Holik memang dikenal sebagai orang yang paham dengan hal-hal seperti itu, karena selain menjadi guru kuntau, Holik juga merupakan orang yang masih mempelajari ilmu-ilmu mistis.
Kemudian didekatilah si Amar, ditepuknya pundak sang adik. Lalu kemudian dengan tiba-tiba Amar langsung muntah. Ia memuntahkan semua isi perutnya yang berupa nasi bercampur cairan kehitaman berbau busuk. Dan setelah memuntahkannya, tubuh Amar langsung menjadi lemas. Ia jatuh dan langsung dipeluk oleh sang kakak. Kepala adiknya ia pijat-pijat dengan lembut. Dan singkatnya setelah beberapa jam kemudian, Amar pun terbangun. Wajahnya yang sebelumnya pucat, kini mulai berangsur-angsur segar. "Jaki," ujar Amar untuk pertama kalinya yang ia temukan. "Iya, Amar, ini aku Jaki. Kamu masih hidup, ataukah aku yang sudah mati?" Mendengar pertanyaan dari Amar, Jaki mengernyitkan keningnya. "Aku masih hidup, Mar, kau juga masih hidup. Kita semua yang berada di sini masih hidup." "Syukurlah." "Memangnya sebelumnya apa yang terjadi, Mar?" tanya Jaki meminta kejelasan pada si Amar. "Malam itu kamu terserang penyakit aneh, Jak. Bahkan bapak pemilik rumah itu sampai tidak bisa berkata saat kamu terkena penyakit itu. Tubuhmu kejang-kejang, darah terus mengalir dari mulutmu. Dan oleh si bapak itu aku diperintahkan untuk tetap menemanimu di rumah. Sementara dia pergi untuk mencari pertolongan dari warga lain. Tapi baru sebentar saja bapak itu pergi, sesuatu yang buruk terjadi padamu." Cerita Amar terhenti, bibirnya tampak gemetar saat akan melanjutkan ceritanya kembali. Aku melihatnya sendiri bagaimana bola matamu membesar dan pecah. Kulit wajahmu hancur, bahkan meleleh seperti lilin yang terkena api. Bahkan suara retakan tulangmu yang membuatku ngilu terdengar sangat jelas. Aku bahkan masih ingat perkataanmu waktu itu. Kamu kesakitan dan meminta tolong kepadaku. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, Jak. Aku hanya bisa melihatmu kesakitan. Hingga pada akhirnya kamu tidak lagi bergerak, Jak. Kamu mati, ucap si Amar yang bercerita panjang lebar. Jaki hanya menggaruk-garuk kepalanya setelah mendengar cerita dari Amar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Amar. Tapi dari ceritanya itu sangat jauh berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Jaki. Jaki tidak bisa berkata karena apa yang diceritakan Amar itu sama sekali tidak terjadi padanya. Yang Jaki tahu, saat itu Amar menghilang di pagi hari sebelum ia bangun dari tidurnya. Namun walau masih terdengar membingungkan, Jaki tidak membantah sedikit pun cerita tersebut. Ia lebih memilih untuk mendengarkan dan membiarkan Amar menceritakan apa yang ia alami pada hari dia menghilang. "Dan bagaimana dirimu bisa berada di hutan selama beberapa hari?" tanya Jaki kemudian. Amar terdiam. Ia berusaha mengingat kembali apa yang terjadi selanjutnya setelah kematian si Jaki, yang menurut ceritanya kala itu. Aku tidak begitu ingat. Setelah kematianmu, semuanya jadi samar-samar di ingatanku, Jak." "Ya sudah, kalau begitu tak apa. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting sekarang kamu sudah ingat dengan kami semua," ujar Holik, kakaknya si Amar. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, Amar maupun Jaki memutuskan untuk tidak pergi merantau kembali. Mereka berdua lebih memilih untuk bekerja serabutan dengan penghasilan kecil di kampung halaman, ketimbang harus pulang pergi merantau ke daerah lain. Dan tentunya kebaikan para warga kampung yang telah membantu Jaki mencari Amar itu tak akan pernah mereka lupakan hingga akhir nanti. Dan begitulah cerita dari Amar dan Jaki yang telah salah memilih jalur hingga akhirnya tersesat di perkampungan jin. Namun mereka bersyukur karena keduanya masih bisa diselamatkan. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.